Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak dosen dan kepada teman-teman yang menonton video saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Jasmine Green. Saya adalah mahasiswa BINUS University dari jurusan Interior Design. Pada hari ini saya ingin membuat video ini untuk menjelaskan analisa mengenai lighting pada sebuah toko retail interior, di mana ini akan saya share screen dulu sebentar mengenai penggambaran interior toko retailnya ya. Oke, jadi berikut ini merupakan penggambaran toko retailnya. Jadi sekedar sedikit informasi mengenai toko ini. Jadi toko ini merupakan toko dimsum, di mana toko dimsum ini dibuat memang target marketnya merupakan untuk keluarga. Jadi untuk toko ini itu berlokasi di eh, Sumarekon Mall Serpong, di bagian down hall-nya. Dan sekilas dalam interior ini sangat terlihat bahwa interior yang digunakan merupakan jenis Jepangan, jadi Jepangan style. Bisa dilihat dari beberapa ornamen yang dipakai, seperti daerah sini nih, ini menggunakan khas Jepang banget. Jadi penggunaan materialnya kayu-kayu gitu, mulai dari furniturnya hingga untuk ornamen seperti ini ya, bagian seperti panel-panel penyekaknya gitu. Oke, lanjut ke pembahasan yang ingin saya bahas, yaitu mengenai lighting dari interior ini. Oke, jadi untuk lighting pada interior ini tidak semua lightingnya itu terekspos ya. Bisa dilihat dari beberapa lightingnya itu ada yang disembunyikan. Sebagai contoh, lighting yang disembunyikan itu yang bagian sini. Jadi ini kan konsepnya kan maunya dimsum, akan tapi dengan gaya style Jepang. Nah, jadi untuk menambahkan gaya dimsumnya itu dimasukkanlah beberapa ornamen yang membuat ciri khasnya si dimsum ini nih dengan menggunakan tempat makan dimsumnya. Nah, ornamen ini tidak hanya dipakai sebagai untuk hiasannya saja, akan tapi juga bisa digunakan untuk sebagai persembunyian dari lighting ini. Jadi tidak terlihat ada lampunya, akan tetapi yang terlihat hanyalah pancaran dari cahaya lampu tersebut. Oke, jadi ada di bagian sini nih yang disembunyikan. Lalu di bagian pinggiran ceiling ini juga diberikan lightingnya. Lalu yang disembunyikan juga di daerah sini nih. Oke, di bagian wall sama di bagian ceilingnya itu ada yang disembunyikan lampunya. Jadi tidak semua lightingnya itu terekspos dan terlihat. Oke, dan untuk jenis lampunya sendiri itu bisa dibilang untuk penggunaan lampunya adalah lampu LED. Kenapa menggunakan lampu LED? Karena lampu LED itu merupakan lampu yang memang banyak sekali digunakan di era zaman sekarang, karena lampu ini merupakan lampu yang sustainable ya. Sustainable karena dia sangat menghemat watt. Jadi sangat tidak memakan listrik dan memiliki pencerahan yang sangat baik dan juga memiliki ketahanan yang lama, bisa sampai 20 tahunan gitu ya. Untuk jenis-jenis LED-nya sendiri itu ada banyak sebenarnya. Dan setelah saya menganalisa dan memperhatikan mengenai jenis lampu yang dipakai, sebenarnya ada 3 jenis tipe yang kemungkinan besar dipakai. Bukan kemungkinan besar sih, ada dua lampu yang pasti dipakai menurut perkiraan saya, tapi ada satu yang masih ngira-ngira, karena saya tidak bisa melihat bagian dalamnya ya. Jadi yang pertama, jenis lampu LED yang dipakai adalah jenis lampu yang spot. Jadi jenis lampu spot itu penggambarannya seperti ini ya. Oke, ini penggambaran lampu spot yang dipakai. Jadi ini biasa dipakai di ceiling-ceiling ya. Lalu yang kedua itu adalah jenis lampu LED yang berbentuknya tube. Bentuk tube itu gimana sih? Bentuknya itu seperti celengan. Jadi bentuknya itu tabung memanjang ya. Seperti ini nih. Bentukannya tabung memanjang. Jika dilihat dari banyaknya lengkungan-lengkungan yang ada ya, seperti ini kan lengkungannya itu melingkar. Ini ada lengkungan lagi di sini. Jadi kemungkinan besar LED tube yang dipakai itu jenisnya yang fleksibel punya. Jadi bisa bisa dilenturkan gitu ya. Dan untuk jenis LED terakhir yang dipakai itu kemungkinan besar, jadi di dalam pendant lamp ini kemungkinan besar yang dipakai adalah lampu LED yang bentuknya bulb. Bentuknya bulb itu jadi seperti ini ya. Jadi ada
di bagian atasnya ini bentuknya kalau nggak membulat tapi melonjong juga bisa. Jadi kemungkinan besar yang dipakai pada pen dan lem ini merupakan berbentuk modelan jenis yang bulk. Oke. Lalu next ke pembahasan mengenai pencahayaan dari lampu itu sendiri. Oke. Jadi kan jenis-jenis sudah saya katakan sebelumnya, lampu ini merupakan lampu LED dan dilihat dari pencahayaan yang ada, kemungkinan besar, bukan kemungkinan lagi, ini memang menggunakan 3000 sampai 3500 Kelvin ya, apa sih namanya, lampunya. Hal ini bisa dilihat dari sini. Jadi untuk temperatur color dari si lampu sendiri itu macam-macam. Jadi kalau misalnya yang 2700 Kelvin tuh agak kemerahan warnanya, seperti yang ada di gambar ini, agak kemerahan, kuning, orange. Sedangkan untuk pewarnaan yang tadi itu lebih ke warna warm, lebih ke warna kuning, akan tetapi tidak kuning banget gitu. Cukup putih juga. Jadi masuknya itu adalah ke warm color hingga ke light color. Jadi yang putih, white color gitu kan. Jadi perkiraan penggunaan Kelvin yang dipakai adalah 300 hingga 3000 hingga 350. Maaf ya, untuk yang tadi. Jadi 3000 sampai 3500 Kelvin yang dipakai. Dan untuk pewarnaan lampunya sendiri menurut saya sangat baik. Jadi alasan kenapa saya bilang sangat baik karena pewarnaan yang dipakai oleh lighting, oleh ornamen-ornamen yang ada, dan suasana yang diberikan itu saling harmonis, saling menyatu antara satu dengan yang lainnya. Karena lightingnya juga memadai. Jadi pemilihan Kelvin dari lampu ini tuh sangat tepat ya. Jadi sangat cocok dan sangat baik, menghasilkan pencahayaan yang sangat baik gitu dalam interior ini. Oke, lalu selanjutnya setelah membahas mengenai pewarnaannya, saya ingin membahas mengenai sedikit kekurangan yang ada pada lampu di interior ini. Menurut saya, penerangan dalam interior ini sangatlah baik. Karena berkat pencahayaan yang sangat banyak ini, sangat mempermudah penglihatan baik itu untuk customer dan baik itu untuk staff untuk melihat suasana dan kejadian yang ada di dalam toko. Jadi berkat penerangan yang baik, penglihatan pun otomatis akan menjadi baik juga. Jadi kalau misalnya terdapat sedikit kotoran atau mungkin terdapat tumpahan-tumpahan makanan, para staf bisa langsung membersihkan daerah yang kotor karena bisa langsung terdeteksi kotorannya berkat penglihatan yang baik. Dan juga menurut saya penerapan lampu-lampu ini juga sangat baik karena tidak hanya digunakan sebagai general lamp, bisa dibilang sebagai apa ya? Tidak hanya penggunaan lampunya itu hanya untuk biar penglihatan yang baik, akan tapi mereka juga memanfaatkan lampu-lampu ini sebagai ornamen tambahan. Jadi agar memberikan kesan yang lebih bold gitu kan dalam interiornya, biar kesannya lebih indah dan lebih menarik untuk dilihat. Jadi kurang lebih itu aja yang ingin saya bagikan mengenai analisa lem ini. Jadi terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga penjelasan mengenai analisa saya bisa bermanfaat dan bisa menjelaskan dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.